Halo semuanya, penasaran gak sih soal kuota bansos itu beneran ada jatah tetapnya per daerah atau enggak? Apalagi buat tahun 2026 nanti. Wah, jawabannya bisa jadi bikin kaget loh. Nah, kali ini kita bakal bongkar habis-habisan mitos versus realita di balik sistem kuota bansos yang baru. Yuk langsung kita mulai aja. Oke, kita langsung ke pertanyaan utamanya ya. Ini nih yang sering banget jadi sumber kebingungan. Apa benar setiap kabupaten atau kota itu udah dapat jatah bansos yang angkanya nggak bisa diganggu-gugat? Pertanyaan ini wajar banget ya kan? Soalnya ini menyangkut nasib dan harapan banyak banget keluarga di seluruh Indonesia. Nah, jawabannya itu ternyata nggak sesimpel iya atau enggak. Kenyataannya itu jauh lebih rumit, lebih kompleks. Tapi tenang aja, jangan pusing dulu. Sebentar lagi kita bakal urai benang kusut ini bareng-bareng biar semuanya jadi jelas. Oke, kita mulai bedah dari mitosnya dulu ya. Mitos yang paling gede, yang paling sering kita dengar, anggapan kalau kuota bansos itu udah dipatok kaku per wilayah. Udah kayak dijatah gitu. Nah, anggapan ini keliru banget. Dan sekarang saatnya kita patahkan sama-sama. Terus kalau pembatasnya itu bukan per wilayah, lantas apa dong patokannya? Nah, jawabannya itu kita harus lihat gambaran besarnya. Batasan itu memang ada, tapi letaknya bukan di level lokal, melainkan di tingkat nasional. Kuncinya ada di istilah ini, pagu anggaran nasional. Coba deh bayangin, ini tuh bukan kayak piring-piring kecil yang kuenya udah dibagi-bagi per daerah. Bukan. Anggap aja ini satu loyang kue raksasa untuk seluruh Indonesia. Nah, total dana secara nasional inilah yang jadi batasannya, bukan jatah-jatahan per wilayah. Paham ya sama sini? Terus, seberapa gede sih kue nasional ini? Biar lebih kebayang nih, ada angka konkretnya. Per Januari 2026, targetnya itu mencapai 18 juta keluarga penerima manfaat atau KPM untuk program-program utama kayak PKH dan BPNT. Dan saya ulangi lagi ya, angka ini itu total buat seluruh Indonesia, bukan jatah yang udah dipecah-pecah dari awal. Nah, ini dia bagian yang paling serunya. Kalau kuota 18 juta itu nggak dibagi-bagi dari awal, terus gimana dong cara nentuinnya? Disinilah kita masuk ke jantung dari sistem yang baru. Sebuah mekanisme alokasi yang sifatnya dinamis, yang sepenuhnya digerakkan oleh data. Perbedaannya tuh mendasar banget. Coba lihat ya, di sistem yang lama, itu semuanya kaku. Udah dikotak-kotakin, kayak berangkas yang dikunci di tiap daerah. Nah, sekarang lihat sistem yang baru. Ini jauh lebih cair, lebih fleksibel. Kuotanya itu bisa mengalir kemanapun data kemiskinan terbaru menunjuk. Ini perubahan yang, wow, fundamental banget. Jadi apa aja sih penentunya? Oke, pertama, semuanya itu sumbernya dari satu data induk, namanya DTSN. Biar apa? Biar semua keputusan dasarnya sama. Kedua, prioritasnya juga jelas banget, daerah-daerah yang paling banyak penduduk di level desil 1-4. Gampangnya ini tuh 40% penduduk dengan kondisi ekonomi paling bawah. Dan yang paling keren nih, kuotanya itu bisa dipindahin. Jadi kalau di satu daerah ada warga yang ekonominya udah membaik, slotnya itu nggak hangus, tapi bisa dialihkan ke daerah lain yang warganya lebih butuh. Keren kan? Oke, selain cara alokasinya yang berubah total, ada satu lagi nih aturan main yang super penting buat tahun 2026 nanti. Aturan ini bukan soal siapa yang dapat, tapi lebih ke berapa lama seseorang bisa dapat bantuan ini. Nah, ini perubahannya drastis banget. Dulu, sebelum 2026, orang bisa jadi peserta bansos reguler kayak PKH atau BPNT itu ya bisa terus-terusan kalau memang masih memenuhi syarat. Nggak ada batas waktunya. Tapi, mulai 2026 bakal ada timernya nih. Kepesertaan dibatasi, maksimal cuma 5 tahun. Terus kenapa sih kok dibatasi? Tujuannya ada dua, dan dua-duanya bagus. Pertama, biar mendorong kemandirian. Jadi penerima bantuan itu didorong untuk bisa lulus atau graduasi, jadi keluarga yang mandiri secara ekonomi. Kedua, dan ini nggak kalah penting, ini soal keadilan. Biar ngasih kesempatan buat mereka yang udah lama banget ada di daftar tunggu, biar mereka juga bisa kebagian, jadi ada pemerataan. Oke, kita udah paham sistemnya. Sekarang, bagian yang paling penting nih, apa peran kita semua dan gimana caranya kita bisa ikut megang kendali atas informasi ini. Karena kuncinya itu ada di transparansi. Nah, kuncinya tuh di sini. Pemda atau pemerintah daerah itu wajib turun ke lapangan buat verifikasi data secara berkala. Jadi kalau ada penerima yang ternyata udah mampu, atau mungkin pindah, atau meninggal, itu harus dilaporkan. Nah, slot yang kosong ini nggak dibiarin nganggur, slot itu diisi sama nama-nama baru yang diusulkan lewat musyawarah di tingkat desa.
Jadi prosesnya benar-benar dari bawah dan transparan. Dan ini alat yang bisa kita semua pakai. Jadi jangan cuma nebak-nebak atau dengar kata orang. Kita harus proaktif. Gampang kok. Tinggal buka situs resminya, cek Bansos Kemensos, masukin alamat lengkap dan jreng, kita bisa langsung lihat daftar penerima yang aktif di lingkungan kita. Ini cara paling gampang dan paling transparan buat kita ikut ngawasi bareng-bareng. Jadi, kesimpulan besarnya apa? Gini, anggapan soal tembok kuota yang kaku per wilayah itu udah nggak berlaku lagi. Udah runtuh. Sistem yang baru ini lebih kayak aliran air. Fleksibel, responsif, dan bakal mengalir kemanapun yang paling butuh. Tentunya berdasarkan data yang real dan terverifikasi di lapangan. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Dengan sistem yang jauh lebih dinamis dan berbasis data ini, kira-kira Bansos ke depannya bakal jadi lebih tepat sasaran nggak ya? Ini pertanyaan besar yang jawabannya bakal kita saksikan sama-sama beberapa tahun lagi. Terima kasih banyak udah menyimak.